Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji reliabilitas. Jadi melanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi nanti di dalam video ini saya akan sertakan juga di bagian akhir nanti tutorial uji reliabilitas dengan menggunakan software SPSS seperti dengan uji validitas yang kemarin, sama dengan yang kemarin. Tapi sebelum itu saya akan mengulang kembali teman-teman semuanya, mengulang kembali tentang apa sih uji validitas, apa sih uji reliabilitas. Ini untuk penekanan aja, karena saya membaca pertanyaan teman-teman kemarin, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat menarik, dan perlu istilahnya perlu penekanan kembali dari saya untuk apa ya istilahnya, agar teman-teman nanti biar pemahamannya itu bisa cetar membahana gitu, bisa mantap gitu ya. Nah, apa sih validitas itu? Jadi kalau mengacu ke beberapa literatur, validitas itu menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau seberapa jauh suatu indikator pengukuran yang kita gunakan itu bisa mengukur seharusnya apa yang diukur. Paham nggak maksud saya? Ini maksudnya itu gini, kalau kita dengar kata yang namanya valid itu kan ya yang sebenarnya valid itu yang ya asli gitu. Jadi ketika kita menggunakan sebuah alat ukur, kemudian kita gunakan alat ukur itu untuk mengukur suatu variabel. Jadi ketika kemudian kita uji validitasnya, uji validitas itu memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan itu memang benar-benar mengukur variabel tersebut. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa uji validitas itu menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, validitas itu berkaitan atau berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasaran. Jadi maksudnya itu gini, kita punya satu set indikator pengukuran, taruh contoh yang kemarin itu adalah brand awareness. Jadi satu set pengukuran brand awareness ini memang benar-benar sebuah alat ukur yang tepat, yang akurat untuk mengukur variabel brand awareness. Jadi isunya memang kalau di validitas itu adalah ketepatan, bahwa indikator pengukuran yang kita gunakan itu benar-benar mencerminkan variabel yang kita ukur gitu. Kemudian kalau reliabilitas itu berkaitan atau menunjukkan tentang stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen pengukuran, atau dengan kata lain bahwa isu reliabilitas ini berkaitan tentang seberapa konsisten sih alat ukur yang kita gunakan itu dalam mengukur sebuah variabel. Itu ilustrasinya begini teman-teman, ilustrasinya begini. Taruh contoh misalkan teman-teman itu pengen mengukur suhu tubuh. Seperti yang kita ketahui adalah alat pengukur suhu tubuh itu salah satunya adalah termometer. Nah, karena kita ketahui bahwa termometer itu adalah alat ukur untuk mengukur suhu tubuh, dan itu disepakati oleh banyak orang, bahkan di dunia medis pun bersepakat bahwa termometer itu adalah salah satu alat ukur untuk mengukur suhu tubuh. Bisa dikatakan bahwa alat ukur itu memang benar-benar valid. Tapi apakah
termometer itu juga reliable, tunggu dulu. Taruh contoh misalkan, oke lah kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu tubuh, dan itu termometer itu sebuah indikator alat ukur yang valid untuk mengukur suhu tubuh. Tapi ketika kita kemudian kita buktikan termometer itu kita gunakan untuk mengukur suhu tubuh kita, misalkan yang pertama misalkan, ternyata suhu tubuh kita ternyata kita dapati 36,5 derajat Celcius. Kemudian kita coba pengukuran yang berikutnya. Loh kok beda? Ternyata kita dapatkan hasil 37,2 derajat Celcius. Kemudian ngukur yang ketiga kalinya, ternyata 38,1. Ngukur keempat kalinya, ternyata 36,4. Nah, ternyata tidak konsisten ini. Berarti termometer itu ternyata, ini contoh loh ya, bukan berarti kemudian termometer itu tidak semuanya tidak reliable. Nah, ini misalnya contoh kasus. Dari kasus tersebut kita bisa melihat bahwa termometer yang kita gunakan tadi mungkin valid, tapi ternyata tidak reliable karena hasilnya dalam 4 kali pengukuran mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Berarti tidak konsisten. Makanya saya di sini menekankan, ini berkaitan dengan pertanyaan salah satu teman Anda kemarin, yang menurut saya itu pertanyaannya sangat menarik. Beliau bertanya, mungkin tidak Pak sebuah indikator pengukuran itu valid tapi tidak reliable? Sangat mungkin sekali teman-teman, sangat mungkin. Contoh kasusnya kayak termometer tadi. Termometer itu iya memang disepakati memang alat ukur yang valid untuk mengukur suhu tubuh, tapi belum tentu reliable. Nah, terus bagaimana dong Mbak kalau misalkan alat ukur itu valid tapi tidak reliable? Ya enggak bisa teman-teman kita gunakan, karena dampaknya nanti itu ke belakang. Kita kan dalam melakukan riset itu kan kemudian kita menghasilkan sebuah kesimpulan riset yang akhirnya riset itu dijadikan rujukan sebuah pengambilan keputusan. Nah, kalau misalkan hasil riset itu dihasilkan dari sebuah alat ukur yang ternyata tidak reliable, maka kesimpulan dari sebuah riset atau penelitian itu menjadi dipertanyakan nantinya. Apakah hasil riset itu memang benar-benar seperti ini atau tidak? Wong alat ukur yang digunakan aja tidak reliable. Jadi sangat mungkin alat ukur itu valid tapi tidak reliable. Tapi kalau misalnya sebaliknya Pak, alat ukur itu ternyata tidak valid tapi reliable? Oh, itu jarang sekali. Kalau sudah tidak valid ya sudah, berhenti di situ. Wong namanya alat ukurnya nggak valid kok. Misalnya kayak contoh kasus kayak termometer tadi, kita mengukur suhu tubuh dengan menggunakan misalkan dengan menggunakan garpu. Ini bukan alat ukur yang valid, masa mengukur suhu tubuh dengan menggunakan garpu. Berarti nggak perlu lagi diuji reliabilitasnya? Ya nggak perlu. Kalau sudah tidak valid, sudah enggak. Tapi kalau misalkan alat ukur itu valid, oke, kita lanjut. Baru kita uji reliabilitasnya. Gitu ya teman-teman. Jadi saya tekankan lagi bahwa yang namanya validitas itu berkaitan mengenai ketepatan alat ukur yang kita gunakan, atau istilahnya kalau isu yang banyak orang menyebutnya itu, kalau misalkan validitas itu berkaitan mengenai actually itu istilahnya ketepatan actual, berapa tepat sih alat ukur itu digunakan untuk mengukur variabel. Kemudian kalau reliabilitas itu berhubungan mengenai konsistensi atau stabilitas alat ukur, atau biasanya banyak orang menyebutkan isu di reliabilitas ini tentang accurately. Jadi dikatakan akurat itu ketika hasilnya itu konsisten. Oke teman-teman, gitu ya. Ini sebagai pengantar aja. Nanti di video selanjutnya teman-teman bisa lihat tutorial uji reliabilitas. Silahkan teman-teman simak tutorial uji reliabilitas, diperhatikan secara baik. Nanti akan ada tugas nanti. Oke, gitu ya. Selamat menikmati video tutorial selanjutnya. Sip. Oke teman-teman,
Untuk uji reliabilitas ini langkahnya lebih pendek daripada uji validitas. Kita masih sama menggunakan software SPSS. Saya pakai SPSS versi 22, seperti yang kemarin. Teman-teman silahkan mau pakai versi di bawahnya atau versi di atasnya, sama saja. Langkah yang pertama untuk uji reliabilitas ini, kita mesti memasukkan filenya terlebih dahulu, file yang akan kita uji reliabilitasnya. Langkahnya sama dengan yang kemarin, file, open, kemudian data. Kita cari data Excel kita ada di mana. Kebetulan data Excel saya ada di download. Dan tidak lupa di sini file of type ini, ekstensi SAV ini harus diganti Excel biar dia bisa membaca file Excel. Nah, setelah saya ganti ekstensi Excel, munculkan ini Excelnya. Ini uji validasi dan reliabilitas XLS ini, datanya kita klik, kemudian open. Oke, datanya sudah masuk. Nah, sekarang kita mulai uji reliabilitasnya. Kita klik analyze, kemudian kita masuk ke scale. Nah, di sini sudah ada reliability analysis. Kita klik. Nah, muncul jendela seperti ini. Nah, kita akan memindahkan item indikator itu ke sini, tapi yang perlu diperhatikan untuk menguji reliabilitas indikator pengukuran ini, ngujinya pun harus satu-satu, teman-teman. Jadi taruh contoh misalnya indikator brand awareness ya, yang diuji indikator brand awareness dulu, kalau sudah baru nanti indikator yang lainnya. Oke, kita masukkan ya yang tadi. Oke, kita blok dan kita masukkan BA ini, BA1 dari BA4, BA1 sampai dengan BA4. Ini adalah indikator dari brand awareness, modelnya alpha. Nah, ini kan pilihannya ada banyak nih, ada alpha, speed half, Goodman, paralel, strict paralel. Nah, kita pakai alpha karena dalam uji reliabilitas ini kita pakai metode alpha Cronbach atau Cronbach alpha, makanya model ini kita pakai alpha. Kemudian oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, yang terpenting teman-teman dilihat di sini di hasilnya, di reliability statistik, kita lihat nilai Cronbach alfanya itu sebesar 0,795. Maknanya apa? Maknanya indikator pengukuran dari variabel brand awareness keempat-empatnya itu reliable. Kenapa kok bisa reliable? Ini indikator dikatakan reliable atau tidak reliable ini dilihat dari nilai Cronbach alpha. Kalau misalkan Cronbach alfanya itu di bawah 0,5, itu bisa dikatakan tingkat reliabilitasnya sangat lemah sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak disarankan, atau dengan kata lain, itu tidak reliable. Tapi ketika nilainya itu di atas 0,5, bisa dikatakan bahwa indikator pengukuran itu reliable. Nah, di sini nilai Cronbach alfanya 0,795, hampir 0,8. Jadi bisa dikatakan bahwa indikator brand awareness itu reliable. Nah, ini nih diperhatikannya di Cronbach alpha yang terpenting di sini, the concern di sini. Oke, kita ulangi, kemudian kita uji indikator yang lainnya ya. Coba ini scale, kemudian reliability analysis, kita keluarkan dulu semuanya. Brand awareness kita keluarkan, kita ganti rational motivation, masukkan tetap alpha, kemudian oke. Nah, untuk
Untuk variabel rasional motivation, kita bisa lihat indikator reliabilitas pengukuran. Hasil uji reliabilitas dari indikator pengukuran variabel rasional motivation menunjukkan nilai Cronbach alpha-nya 0,75 di atas 0,5. Berarti maknanya indikator pengukuran dari rasional motivation ini bisa dikatakan reliable. Gitu ya. Gampang kan? Nah, tugas teman-teman sama seperti di uji validitas kemarin, teman-teman melanjutkan di variabel-variabel selanjutnya. Tadi kan saya sudah memberikan contoh yang brand awareness, PA dan rational motivation yang RM. Nah, teman-teman melanjutkan variabel yang berikutnya seperti content quality, CHI, kemudian behavioral intention, BI, sampai dengan di hedonic motivation, HM itu ya. Jadi tugasnya nanti secara kelompok dilanjutkan untuk melakukan pengujian reliabilitas. Nanti sama. Jadi nanti teman-teman hasilnya itu di copy ke Microsoft Word ya. Bentar. Formatnya pun sama dengan format yang pengerjaan dari uji validitas kemarin. Jadi ini tugasnya secara berkelompok ya. Jadi nanti ditulis kelompok berapa, misalkan kelompok 5 kelas S4I misalkan. Anggotanya siapa, anggota 1 siapa, dan nanti anggota 2 nya siapa, ini satunya sini aja, anggota 1 siapa, kemudian anggota 2 siapa, dan seterusnya ya. Nanti ini ditulisin judulnya hasil uji reliabilitas. Nah, itu yang pertama adalah variabel, misalnya ini sangat pakai A gitu ya. A untuk variabel brand awareness. Oke, di copy aja hasilnya tadi yang ini ya, yang ini, yang brand awareness yang ini, di copy, klik copy toh, nanti copy sini, terus nanti dan seterusnya ya. Yang B nanti national motivation copy seperti itu, gitu ya teman-teman. Tugasnya dikumpulkan minggu depan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kurang paham, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar khusus terkait tutorial uji reliabilitas. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, amin.